Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Gus Miftah terciduk makan di warteg. Itu adalah thumbnail yang dibuat oleh channel Tarbiyah Daily. Orang ini entah madhabnya apa, entah bagaimana pola pikirnya, afiliasi Islamnya kemana, cuman sejauh yang saya duga dia adalah Wahabi yang sedang bertakiyah. Mudah saja apabila kita mau tahu Wahabi yang sedang bertakiyah itu, tatkala mereka mengatakan dai-dai Wahabi disebut dengan dai-dai sunnah, nah itu sudah kamuflase ya. Meskipun di dalam videonya yang satu ini dia mengutip atau menampilkan videonya Buya Yahya. Jadi di dalam videonya itu dia tidak sama sekali membahas tentang Gus Miftah makan di warteg. Cuman di thumbnailnya demikian. Ya, saya rasa itu biasa untuk clickbait. Karena tanpa clickbait itu di YouTube algoritma tidak berjalan. Ya, kita tidak mau mengklik video yang judulnya biasa-biasa saja, yang thumbnailnya biasa-biasa saja. Jadi jangan salahkan konten kreator sebetulnya, tapi memang pasarnya Indonesia ya demikian. Saya jadi ingat, melenceng dulu sedikit begitu ya, beberapa kitab-kitab para ulama itu pun memakai judul-judul yang bombastis. Ada contoh misalkan kitab namanya Mughnit Thullab. Mughnit Thullab itu kan klaimnya apabila kamu sudah membaca kitab ini, kira-kiranya itu sudah mencukupkan untuk orang yang mencari ilmu mantik. Tapi ya kenyataannya kan masih dihasyiahi juga, masih ditaklik juga, masih harus dijelaskan juga. Jadi memang biasa sedari dulu yang namanya cover, yang namanya judul itu harus bombastis. Dan apabila konten kreator kita membuat konten-konten dengan judul atau dengan thumbnail yang bombastis, ya itu sudah cerminan bagi pasarnya. Yang mau saya bahas di sini ini madhol ya, karena permasalahan ini adalah permasalahan tahunan. Jadi setiap kali Ramadan tiba, salah satu yang dibahas itu adalah tempat makan, apakah boleh buka atau tidak. Ini sebetulnya saya sudah mau membahas ini beberapa hari sebelum Ramadan, cuman ya karena banyak kejadian-kejadian ya, jadi di YouTube itu saya pikir awalnya akan kehabisan bahan, tapi ternyata bahan tidak berhenti-berhenti mengalir itu. Itu ide-ide untuk ngomong itu banyak sekali. Makanya saya minta doa kepada yang menonton semua supaya tidak terbawa arus begitu ya, karena itu sulit sekali. Masuknya ke kepala itu sulit sekali dijaganya itu. Nah, saya melihat di sini ada tidak urgent sebetulnya untuk dibahas, untuk dijelaskan. Hanya permasalahan ini saya kira belum banyak yang membahas dari segi usul. Nah, yang mau saya katakan seperti ini. Di dalam kitab Syarah Muqaddimat Al-Imam Sanusi itu ada pembahasan tentang hukum. Ada pembahasan tentang hukum syar'i. Yang dimana hukum syar'i itu nanti terbagi kepada 3. Ada kepada tolab, ada ibahah, kemudian ada wadai, ada wada'. Nah, kita tidak akan bisa memahami syariat tanpa memahami hukum syar'i ini. Karena syariat itu nanti pada akhirnya merupakan cabang-cabang dari hukum syar'i, pemahaman hukum syar'i. Jadi saya bahas dulu secara global ya. Yang namanya hukum syar'i itu adalah khitabullah yang bertakluk dengan perbuatan mukallaf, baik itu pada segi tolab, pada segi ibahah, atau ciri bagi keduanya. Nah, itu adalah ta'rif dari hukum syar'i. Yang mana nanti dari ta'rif itu akan keluar 10 macam hukum yang terbagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu hukum taklifi yang itu sudah mafhum semua insyaallah, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kemudian ada hukum wadai yang mana itu ada 5 juga. Ada sabab, ada syarat, ada mani', ada sahih, dan ada fasad. Nah, tanpa memahami ini, kita akan sulit untuk masuk ke dalam sebuah permasalahan yang baru, yang belum pernah dibahas sebelumnya.
Karena tanpa itu kita hanya bisa menukil, dan dari tukilan-tukilan itu kadang-kadang kita tidak menemukan pembahasan yang ingin kita bahas. Dalam masalah ini, si Tarbiyah Daily ini mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan Gus Miftah. Sekali lagi, saya bukan orang yang kagum terhadap keilmuannya Gus Miftah. Tetapi, tatkala dia berkata tidak salah, ya kita tidak bisa menyalahkan. Kemudian dia mengutip, membenturkan perkataannya Gus Miftah dengan perkataannya Buya Yahya. Nah, Buya Yahya ini di dalam pandangan saya, beliau adalah orang yang sangat kredibel di dalam membicarakan hal fikih. Saya tidak pernah melihat kontroversi sama sekali di dalam pembicaraannya, baik dalam membahas tauhid, fikih ataupun tasawuf. Ini adalah sosok ulama yang sangat cocok untuk dijadikan panutan, Buya Yahya ini. Nah, di dalam perkataannya, ini si Tarbiyah Daily itu membenturkan antara Gus Miftah dengan Buya Yahya. Padahal setelah saya lihat, saya tidak melihat ada perbenturan di situ. Jadi yang dikatakan Gus Miftah itu katanya, kalau orang masih punya pendapat bahwa puasa itu atau bulan puasa itu harus dihormati dengan cara menutup rumah-rumah makan, maka pemahamannya tentang puasa itu masih amatiran. Memang bahasanya seperti itu, bahasanya Gus Miftah itu. Kemudian Buya Yahya juga sebetulnya tidak menganjurkan secara mutlak untuk menutup rumah makan. Hanya saja akan ada kesulitan di dalam tahqiq, di dalam menyatakan mana yang punya uzur untuk makan di siang hari, mana yang tidak. Nah, apabila kita berbicara tentang bulan Ramadan, yaitu kewajibannya di dalam puasa, maka kita bisa melihat ini dari perspektif hukum syar'i tadi. Secara umum, yang mana kita bisa melihat dari hukum wadoknya. Jadi karena sudah ijma'ul ulama, yang namanya puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu adalah wajib, maka tugas kita adalah melihat apa sebab wajibnya. Nah, maka sebab wajibnya itu, sebagaimana difahami oleh Syafi'iyah, itu adalah terlihatnya hilal. Apabila hilal sudah terlihat, maka disitulah wajibnya. Dengan kata lain, pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah sebab bagi wajibnya. Jadi itu adalah sebab wajib. Bagi apa? Bagi wajibnya seorang mukallaf berpuasa. Menahan semua perkara yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, dan kita sekarang sedang berada pada waktu itu, yaitu pada bulan Ramadan. Maka apakah tatkala datang bulan Ramadan itu otomatis semua mukallaf itu wajib untuk puasa? Tentu tidak, karena di situ ada mani' bagi wajib. Nah, mani' bagi wajib itu termasuk misalkan diantaranya apa? Haid. Haid itu dia bukan pilihan untuk berpuasa atau tidak, tapi itu adalah penghalang bagi wajibnya. Dalam pengertian perempuan itu tidak ada kewajiban sama sekali untuk menjalankan puasa. Kalau misalkan nanti di dalam hal ibu menyusui, ibu yang hamil, itu bukan mani', tapi itu adalah satu sebab bagi adanya ikhtiar, bagi adanya pilihan, ataupun safar, itu pun bukan mani', tapi itu adalah sebab bagi adanya pilihan. Jadi seolah-olah Allah itu memberi pilihan kepada orang yang safar, silahkan engkau berbuka, mau berbuka ya boleh, tidak pun tidak apa-apa. Nah, jika ini difahami, sebetulnya membicarakan tentang bukanya warung makan itu tidak akan sulit sebetulnya. Jadi berarti kan permasalahannya di sini. Apabila warung makan itu buka dan melayani orang yang wajib puasa, disitulah terjadi kemaksiatan. Kenapa? Karena itu termasuk dari tolong-menolong di dalam kemaksiatan. Dan tolong-menolong di dalam kemaksiatan termasuk maksiat. Dan kita bisa melihat di sini, meskipun yang dilayani itu adalah seorang kafir, yang mana dia itu tidak berpuasa, maka menurut Syafi'iyah, itu tetap sebuah perbuatan dosa, baik yang makannya atau yang menyediakan makannya. Karena orang kafir ini, pada madhab Syafi'i, itu masih mukallaf bil furu'. Jadi dia itu disuruh untuk beriman, dan tatkala datang waktu sholat, dia pun disuruh untuk sholat. Tapi karena dia itu tidak mengetahui wajibnya sholat, karena dia tidak termasuk orang yang beriman, maka dosanya 2, yaitu dosa dia tidak beriman dan dosa dia itu tidak melaksanakan sholat.
Demikian pula pada bulan Ramadan. Jadi orang kafir ini bukan hanya dosa karena dia itu tidak beriman, tapi juga dosa karena dia itu tidak puasa pada bulan Ramadan. Nah, maka alasan misalkan ya membuka rumah makan untuk melayani orang-orang yang tidak berpuasa karena mereka itu orang-orang kafir, ini tidak bisa dibetulkan sama sekali, tidak bisa dibenarkan apabila alasannya itu. Tetapi apabila alasannya misalkan untuk melayani orang-orang yang haid, kemudian untuk melayani anak kecil yang memang mereka itu bukan mukallaf dan lain sebagainya, itu tidak ada larangan untuk melayani mereka. Nah, cuman memang permasalahannya sebagaimana yang dikatakan oleh Buya Yahya, kita mentahkiknya ini sulit mentahkiknya itu. Bagaimana kita bisa tahu misalkan orang ini dia safar atau tidak, orang ini kafir atau tidak, orang ini haid atau tidak, masa harus dibuka satu-satu. Nah, sebetulnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Kenapa? Karena di dalam fikih itu cukup ghalabatuz dzan saja. Ghalabatuz dzan dalam pengertian apabila kita memang mengetahui orang itu adalah orang yang kena kepadanya taklif berpuasa, maka sudah haram kita melayani orang itu. Tapi apabila kita itu sudah ghalabatuz dzan bahwa ini adalah orang yang haid atau orang yang misalkan hamil atau orang yang safar, maka itu tidak ada masalah untuk melayaninya. Nah, ini mungkin debatable ya. Saya tidak melihat dari sisi nukilan-nukilan fikihnya. Sekali lagi, saya melihat dari segi usulnya saja. Ini perkataan mungkin akan menimbulkan reaksi yang beragam. Apakah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tijarah pada bulan Ramadan? Itu pun kalau misalkan tidak ada, ya silahkan dicari begitu. Kalaupun tidak ada, jika tidak ada, maka kita pun tidak bisa melarang. Jadi larangan untuk membuka rumah makan pada bulan Ramadan ini harus diperhatikan dengan sangat baik. Dan urusan apakah nanti orang ini dia melayani orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada akhirnya akan menjadi urusan pribadi masing-masing. Apakah itu harus diregulasi? Regulasinya ini pun tidak boleh mengharamkan perkara yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ poinnya begitu. Nah, si Tarbiyah Daily ini tidak memiliki pemahaman tentang usul fikih sama sekali ya. Ya, memang orang-orang seperti itu ya demikian adanya, ilmunya sangat terbatas. Membentur-benturkan perkara yang tidak perlu dibenturkan sebetulnya. Apakah rumah makan yang siang hari buka itu harus di sweeping juga? Ya makanya disinilah butuhnya ilmu. Sebelum di sweeping, sebelum diharamkan, sebelum dilarang, ini kan harusnya dibahas dulu. Apakah orang ini secara jelas dia itu menolong orang-orang bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak sebelum di sweeping? Saya punya pengalaman memiliki rumah makan, itu sebetulnya ya tidak usah buka siang pun omsetnya justru tambah banyak juga sebetulnya begitu sebetulnya. Jadi bulan puasa itu untuk rumah makan apalagi mendekati Idul Fitri itu kan suka buka bareng tuh. Wow, itu full book itu ya, seminggu sebelum Lebaran itu sudah gila-gilaan, kita udah nggak tertampung, klien itu, konsumen itu sudah tidak tertampung. Cuman masalahnya itu tidak bisa dijadikan konsideran untuk menyuruh orang-orang tidak berjualan pada bulan Ramadan. Nah, ini yang menjadi permasalahan begitu. Jadi ala kulli halin sebetulnya semua kisruh ya ini akan berhenti apabila ilmunya ini ada sebetulnya itu. Dan di dalam fikih itu karena akan banyak qaul, disinilah diperlukan satu lembaga atau satu sosok yang bisa jadi panutan, yang bisa menjadi hakim, yang bisa menjadi pemutus suatu hukum ini akan diberlakukan apa. Itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi ala kulli halin saya tidak melihat ada salah di dalam perkataan Gus Miftah. Saya juga tidak melihat ada salah pada perkataan Buya Yahya. Cuman si Tarbiyah Daily ini seolah membenturkan perkataan keduanya karena kebodohan. Begitu. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.